Justinus Laksana terang-terangan menilai Hernando Ari tidak cocok menjadi kiper utama timnas Indonesia. Dirinya menantikan naturalisasi Martin Paes. PSSI tidak bisa menahan Sintayong. Pernyataan mengejutkan Erick Thohir usai mengetahui ada tawaran yang masuk ke Sintayong. Pengamat sepak bola ini mengklaim ke media Malaysia, hanya orang ber-IQ rendah yang menginginkan Sintayong out dari timnas Indonesia. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengakui masih merasakan penyesalan yang banyak setelah kalah dari Australia. Namun demikian, juru taktik asal Korea Selatan itu mencoba menerima situasi tersebut. Langkah timnas Indonesia di Piala Asia 2023 memang telah terhenti. Ini setelah tim Merah Putih menelan kekalahan telak 0-4 dari Australia. Secara permainan, timnas Indonesia sudah bermain bagus. Hanya saja konsistensi Asnawi Mangko Alam dan kawan-kawan masih kurang untuk menerapkan taktik dari Sintayong. Timnas Indonesia juga mempunyai banyak peluang emas. Masih banyak penyesalan yang tersisa di laga melawan Australia, jelas Sintayong. Kalah dari Australia sebenarnya sudah cukup baik untuk timnas Indonesia. Pasalnya dari awal, skuad Garuda hanya ditargetkan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Para pemain timnas Indonesia senang bisa mencapai target tersebut. Pengamat sepak bola Indonesia Justinus Laksana angkat bicara soal komposisi timnas Indonesia saat ini. Menurut pria yang kerap disapa Coach Justin ini, komposisi timnas Indonesia memiliki kedalaman skuad yang sangat bagus. Namun Justin menambahkan ada satu yang kurang di skuad Indonesia saat ini. Ia menilai skuad Garuda belum memiliki sosok penjaga gawang mumpuni. Menurut Justin, gol pertama Australia ke gawang Indonesia menurutnya juga tidak lepas dari postur Hernando Ari yang kurang tinggi untuk ukuran penjaga gawang. Ia pun membandingkan dengan Aaron Ramsdale dan juga David Raya. Hernando sendiri merupakan andalan di bawah mister gawang timnas Indonesia selama Piala Asia 2023 kemarin. Kiper Persebaya Surabaya ini menjadi pilihan utama dan tidak tergantikan di bawah mister gawang skuad Garuda. Gawang Hernando Ari sendiri bobol 10 kali dari 4 penampilannya di Piala Asia. 2 dari 10 gol ini merupakan gol bunuh diri pemain belakang skuad Garuda. Di sisi lain, menurut laman SofaScore, Hernando Ari mendapatkan poin rata-rata 6,48 untuk 4 penampilannya pada laga tersebut. Lebih lanjut, Justin menilai Hernando Ari bukan kiper yang memiliki kualitas buruk. Ia mengakui dalam beberapa kesempatan kiper berusia 21 tahun ini menunjukkan refleks yang bagus untuk menghalau bola yang mengarah ke gawangnya. Di sisi lain, Justin pun mengaku paham jika dengan segala keterbatasannya, Hernando Ari tetap diandalkan. Menurut pria 56 tahun tersebut, hal ini disebabkan tidak adanya pilihan lain yang dimiliki oleh Sintayong. Menurut Justin, kondisi ini tidak akan terjadi jika Indonesia memiliki pilihan lain di bawah mister gawang. Karenanya, pria berdarah Belanda ini berharap agar proses naturalisasi Martin Paes lekas dituntaskan. Jadi sebenarnya, ia bukan kiper jelek, namun levelnya nggak bisa mengangkat Indonesia, memberi kontribusi di dunia internasional. Karenanya, saya berharap bahwa Martin Paes, mantan kiper Utrecht yang sekarang main di Dallas, segera dinaturalisasi, sehingga saat kualifikasi Piala Dunia ia sudah bisa bermain, jelas Justinus Laksana. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku bahwa ia tidak bisa menolak jika Sintayong memutuskan mundur dari timnas Indonesia. Meskipun begitu, Erick Thohir masih yakin Sintayong akan tetap setia bersama timnas Indonesia. Kabar Sintayong akan meninggalkan timnas Indonesia datang setelah wawancaranya dengan salah satu media Korea Selatan. Dalam wawancaranya tersebut, Sintayong menyebutkan bahwa ia didekati oleh salah satu negara untuk menjadi pelatih kepala. Sintayong menyebutkan bahwa ia tidak akan meninggalkan timnas Indonesia karena masih mempunyai durasi kontrak bersama PSSI. Dalam pengakuan Sintayong, ia bisa saja meninggalkan timnas Indonesia usai Piala Asia 2023 kemarin. Akan tetapi, ayah dua anak ini menghormati kontraknya yang tersisa bersama timnas Indonesia hingga bulan Juni 2024.
ada pembicaraan untuk memperbarui kontrak dengan PSSI, dan saya bisa saja membayar denda dan kemudian pergi ke tempat lain. Namun untuk saat ini, saya akan menepati janji saya untuk menangani timnas Indonesia hingga Juni 2024. Jelas Sintayong. Apa yang disebutkan oleh Sintayong mengidentifikasikan bahwa ia ingin segera mendapatkan durasi kontrak perpanjangan dari PSSI. Namun PSSI masih belum bisa memberikan perpanjangan kontrak kepada Sintayong, meskipun ia sudah membawa timnas Indonesia melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Kata Erick Thohir, masih ada satu tugas lagi yang harus didapatkan oleh Sintayong. Sintayong diminta untuk membawa timnas U23 Indonesia melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Lanjut Erick Thohir, antara dia dan Sintayong sudah ada kesepakatan untuk membahas perpanjangan kontrak setelah bulan Juni 2024. Bahkan PSSI bisa memberikan kontrak jangka panjang sampai tahun 2027 kepada Sintayong apabila sukses membawa timnas U23 Indonesia ke babak 8 besar. Sintayong kini tinggal fokus untuk mencapai target tersebut. Target itu bisa saja dicapai karena mayoritas pemain timnas Indonesia di Piala Asia 2023 kemarin merupakan pilar penting timnas U23 Indonesia. Saya kan orangnya profesional, jadi saya pegang prinsip itu. Jika Coach Sintayong mau mundur, saya tidak bisa nolak. Tapi kesepakatan saya dan Sintayong yang kontraknya habis hingga Juni ada dua parameter, yakni timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia yang kemarin dan 8 besar Piala Asia U23 bagi timnas muda kita. Kita punya komitmen itu. Baru kemudian bicara perpanjangan untuk 2027. Jelas Erick Thohir. Menarik untuk dinantikan apakah Sintayong mendapatkan perpanjangan kontrak dari PSSI atau tidak. Satu hal yang pasti, Sintayong telah memberikan banyak prestasi selama ini, mulai dari mendongkrak ranking FIFA skuad Garuda hingga meloloskan timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023. Orang yang ingin Sintayong dipecat dari kursi pelatih timnas Indonesia disebut tidak memiliki IQ tinggi. Pernyataan itu disampaikan pengamat sepak bola tanah air, yakni Haris Pardede, saat diwawancarai media Malaysia Harimau Malaya. Menurut Haris Pardede, apa yang dicapai Sintayong bersama timnas Indonesia sejauh ini sangatlah luar biasa. Karena itu pria yang biasa disapa Bung Harpa ini heran, masih ada saja orang yang menuntut agar Sintayong dipecat dari jabatannya sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Memang gak semua orang IQ-nya di atas 80. Mereka tidak bisa melihat bahwa Sintayong telah bekerja keras dengan tim dengan kondisi yang tidak ideal. Kondisi yang tidak ideal di sini, Liga Indonesia bukan yang terbaik, bahkan di Asia Tenggara. Namun Sintayong bisa meramu menjadi satu kesatuan yang kuat. Jadi saya pikir Sintayong sudah memberikan yang terbaik dan mencatatkan sejarah. Jadi kalau masih ada yang mengatakan Sintayong out, mungkin dia yang harus out. Jelas Bung Harpa. Sintayong juga berani memotong satu generasi sehingga menurunkan mayoritas pemain yang berusia di bawah 23 tahun. Satu lagi, Sintayong juga mencatatkan sejarah, yakni untuk pertama kalinya meloloskan timnas Indonesia ke fase gugur Piala Asia.